Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berkarya, dan marilah kesehatan ini kita isi dengan selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai video ini melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini seperti biasa kita akan sharing-sharing, kita akan berbagi pengalaman. Seandainya ada salahnya, mungkin rekan-rekan nanti bisa tulis di kolom komentar, atau kita mungkin dari rekan-rekan belum ada yang tahu, mungkin bisa menyimak. Kita belajar bersama. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, karena saya yakin di luaran sana banyak master-master yang lebih jago lagi. Nah, di sini kita sedang menetaskan telur ayam, dan kebetulan pada hari ini sudah menetas. Nah, ini sudah tampak. Nah, kalau sudah menetas seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini sengaja belum saya buka. Kenapa? Karena saat menetas, para penetas yang dilakukan adalah untuk menurunkan suhu panas dan menaikkan kelembapan. Itu bermanfaat untuk apa? Yaitu agar anakan apapun itu jenisnya, entah itu bebek, entok maupun ayam, itu setelah menetas yang dilakukan adalah menurunkan suhu panas dan menaikkan kelembapan, dengan tujuan agar anakan yang ada di dalam sebuah mesin penetas itu tidak terlalu kepanasan dan tidak terjadi dehidrasi. Kalau sudah jadi dehidrasi, nanti dia bakalan mati ataupun kurang sehat. Nah, itu kerugian bagi kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita turunkan suhu dan kita naikkan kelembapan. Ini belum saya tutup, jadi suhu itu akan normal. Nah, seperti ini. Di angka 37,9 itu masih menyala karena suhunya masih belum. Nanti kalau sudah 37,8, nah ini akan mati. Lihat. Jadi kita akan menurunkan. Sebelumnya kita akan cek dulu di saat 37, berapa dia akan naik lagi. Nah, ternyata 37,8. Kita setel dulu yang paling bawah, yaitu naiknya dulu. Nanti kita tunggu saja ini biar mati, karena kita akan mengurangi Nah, ini sambil menunggu kita jelaskan. Tanda panah ini adalah suhu di saat kita naikkan, atau suhu di saat lampu akan menyala. Kita setelnya, kita aturnya, kita settingnya. Sedangkan di bawah ini adalah suhu di saat
lampu harus mati di suhu berapa. Jadi nanti di saat suhu berapa yang kita pencet adalah yang tanda panah naik ini. Ini adalah tanda untuk menyala atau suhu yang paling di bawah. Kita pencet 38. Nah, ini terdapat 37, kita kurangi 37,7. Nah, ini sudah 37,9. Nanti menyalanya akan 37,7. Lihat, itu mati di angka 37,78. Nanti 37,7. Nah, itu naik. Nah, di saat seperti ini kita akan pencet di saat mati. Kita kurangi 1. Nah, hop. Nah, nanti di saat 37,9 dia akan mati. Ini adalah tipe XH Win3001, produk dari Cina. Setiap termometer mungkin mempunyai pengaturan yang berbeda-beda, tetapi yang untuk kali ini saya cukup suka dengan menggunakan ini karena selain murah dan gampang cara pasangnya. Nah, di saat 37,8 masih menyala karena suhunya masih di bawah. Nanti 37,9 dia akan mati. Nah, dan itu berarti kita sudah menurunkan suhu yang ada di dalamnya. Kita mulai membuka untuk melihat dari hasil tetasan kita, yaitu ayam, seekor ayam. Kita buka. Nah, saat kita buka pun suhunya akan turun dan akhirnya akan menyala. Langkah yang kedua setelah kita menurunkan suhu agar ayam-ayam ini tetap sehat, yaitu menaikkan kelembapan. Dengan cara apa? Menaikkan kelembapan itu mungkin kita sudah membuat sharing-sharingnya, membuat videonya ya. Kita yaitu memasukkan sebuah spons. Dengan spons ini maka tangkapan cahaya itu akan dapat ditangkap oleh suhu panas udara, sehingga akan mempercepat proses penguapan dan mempercepat kenaikan kelembapan. Dan langkah kedua, apabila sudah longgar seperti ini, usahakan untuk sponnya itu tidak terhalangi oleh sebuah telur. Karena apa? Karena kalau terhalangi sebuah telur, suhu panas itu akan terhalang oleh telur sehingga tidak sampai dan tidak bisa menangkap. Tapi kalau kita buka seperti ini, nah ini maka akan sangat mudah suhu panas itu menangkap spons ini, yaitu serapan dari air yang tipis, sehingga udara panas dapat menangkap dengan mudah tanpa ada halangan. Itu seandainya telurnya itu longgar, tapi ini memang sudah longgar. Itu mungkin akan naik. Apabila dirasa kurang cukup, maka dengan cara air yang di bawah ini mungkin dengan ditambahkan yaitu air panas atau
sejenisnya, mungkin ini akan menaikkan kelembapan, ataupun kita semprot, suhu ruang di dalamnya akan naik sendiri disemprot dengan memakai semprotan. Tetapi ini kita tutup, kita lindungi jangan sampai terkena air. Nah, mungkin sedikit info ini tentang saat kita menghadapi, yaitu situasi di mana saat menetas. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menurunkan suhu panas di dalam ruangan seperti tadi yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah kelembapan. Kelembapannya yaitu dengan menggunakan spons atau mengganti air panas. Nah, seandainya kelembapan itu sudah tinggi, maka nggak usah dilakukan, cukup menurunkan suhu panas. Nanti setelah 1 jam mungkin kita bisa memeriksa kembali atau meneliti kembali adakah perkembangannya, mungkin dari kelembapan atau suhu panas sudah sesuai belum. Kalau belum, kita lakukan lagi berulang. Pokoknya suhunya kita kurangi, entah itu berapa derajat, yang penting kita kurangi. Itu untuk menghindari dari dehidrasinya sang anakan ayam atau mengurangi kepanasan agar tetap sehat dan terjaga dengan baik. Mungkin sedikit info ini tentang penanganan saat menetas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Andai saja ada kekurangan, mungkin rekan-rekan bisa menambahkan dengan cara menulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya sharing-sharing dan berbagi ilmu ini, kita mendapatkan suatu pengalaman yang berharga, yang mana yang terbaik bisa kita pakai, dan insya Allah akan memajukan yaitu dunia penetasan, sehingga kita dapat menghasilkan anakan DOD atau anakan ayam ataupun anakan entok dengan sempurna dan sehat-sehat. Karena kesehatan ayam itu mempengaruhi saat kita pemeliharaan. Andai saja ayam sehat, maka meliharanya pun juga gampang, berbeda dengan yang sakit. Mungkin sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya biar nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kembali. Nah, saat kita tutup, kemungkinan suhu yang ada di dalamnya itu akan naik kembali. Lihat, kita cek sambil menunggu. Ini di angka 33,6, sangat rendah. Nah, ini akan naik kembali. Nah, 33,8, dan sangat cepat karena suhu yang ada di dalamnya. Nah, 3,40, dan ini akan terus bertambah hingga nanti di angka 37,9. Karena tadi sudah 380, kita kurangi 1 saja.
itu sudah cukup, dan untuk menaikkan kelembapan kita juga sudah melakukan. Kalaupun teman-teman belum ada yang paham, kita sudah membuatkan video yaitu menaikkan kelembapan di mesin tetas manual. Mungkin bisa dilihat, ini angkanya akan naik terus sambil menunggu 35,2. Sudah 37,3. Nanti dia akan naik lagi, nah sampai di batasnya yaitu 37,9 tadi, dan kita pantau dulu sebelum kita tinggal. Nanti menyalanya itu matinya itu di angka berapa, masih sudah benar ataukah tidak. Nah, sudah saya ini 37,7, nanti akan naik kembali di angka 37,8 dan 37,9 akan mati. Mungkin kita sudah naik ke 37,8, kita tunggu saja di 37,9, maka ini akan mati. Nah, lihat di angka 37,9 sudah mati. Nanti turunnya di angka berapa tadi kita sudah turunkan, yaitu 37,7. Nah, 37,7 sudah naik, berarti sudah benar. Mudah-mudahan sedikit info ini menambah wawasan bagi kita, sharing-sharing dan edukasi tentang mesin penetas. Jangan lupa, ini yang saya gunakan termostat yang tipe seperti ini. Mungkin termostat dengan yang lainnya berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.